Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Haleluya. Sungguh kami tenang ketika di hadirat-Mu Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kepastian, ada kekuatan, ada perlindungan yang sempurna. Dan saat ini kami mengizinkan kuasa damai sejahtera dari surga mengalir tempat ini. Jamah setiap hati anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus. Mulai detik ini kuasa kesembuhan, kuasa mujizat bekerja di tempat ini. Dalam nama Yesus. Bahkan segala serangan kuasa gelap kami patahkan, kami hancurkan, tidak berkuasa di tempat ini, bahkan tidak berkuasa mengganggu anak-anak Tuhan. Biarlah di hadirat Tuhan saat ini kami fokus mendengarkan kabar baik dari Tuhan. Berbicaralah ya Bapa. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan setiap kami yang mendengarkan. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang siap diberkati Tuhan, semua bersama kita katakan amin. Tepuk tangan yuk sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Tiberias. Apa kabar siang hari ini? Mantap sekali jawabannya. Yuk sama-sama tepuk tangan dulu sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Dia layak ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Sama-sama kita buka satu ayat, Mazmur 119 ayat 174. Bersama-sama kita baca yang keras Bapak Ibu. 2, 1. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Sekali lagi yang keras Bapak Ibu saja. 2, 1. Haleluya. Saudaraku, siang hari ini judul khotbah saya adalah tanda orang dipimpin Roh Kudus. Katakan, dipimpin Roh Kudus. Ketika kita mengambil keputusan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka detik itu juga Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Dan Roh Kudus inilah yang akan menuntun Bapak Ibu untuk hidupnya mengalami perubahan. Dari mungkin tadi karakter kita yang tidak baik, karakter kita yang tidak sesuai firman, cepat, lambat, tapi kita akan mulai berubah. Ketika kita belajar firman, rajin beribadah, rajin berdoa, apalagi masuk dalam dunia pelayanan, maka Roh Kudus yang di dalam kita akan menyadarkan kita, sehingga kita sadar, oh ternyata aku kurang di sini. Oh aku orangnya emosional, aku temperamental, aku mudah kepahitan, aku sulit mengampuni, aku mudah iri hati, aku mudah tidak percaya, aku mudah mudah takut. Sehingga Roh Kudus akan membawa kita untuk berkarakter seperti Tuhan kita Yesus. Jadi Bapak Ibu, tanda-tanda orang yang dipimpin Roh Kudus ini harus nampak, harus terlihat. Supaya apa? Kita jadi berkat bagi orang banyak. Kalau kita mengaku aku anak Tuhan, percaya Yesus, bahkan kita mengklaim diri kita ada Roh Kudus, tapi karakter cara hidup kita sama seperti sebelum kita bertobat, maaf, kita bukan dipimpin Roh Kudus. Masih ada yang lain yang memimpin kita. Tapi di tempat ini saya berdoa mulai siang ini, yang memimpin Bapak Ibu dan saya hanya satu, yaitu Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Dan tanda ini harus nampak. Ada 5 nanti saya mencatat. Kita introspeksi diri, kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau dari 5 ini mungkin masih ada 1 yang belum, 2 belum, 3 belum ada, 4, bahkan 5-5-nya belum ada. Mulai hari ini saudaraku, minta Tuhan ambil alih hidup kita. Yang pertama saya mencatat adalah tanda orang yang dipimpin Roh Kudus, yang terlihat dia itu akan cinta firman Tuhan. Di dalam ayat 174 ini dikatakan, aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaan. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus, yang penuh dengan Roh Kudus, maka egonya mati, malasnya mati, logikanya kemudian akan ditundukkan kepada perintah Tuhan. Dan yang satu yang akan timbul, dia cinta firman. Orang cinta firman pasti akan memberikan waktu yang terbaik dari 1 hari. Untuk apa? Datang ke hadirat Tuhan, baca Alkitab, berdoa dan menyembah Tuhan. Kalau kita mengatakan aku dipimpin Roh Kudus, aku sudah bertobat, ya, kuasa Tuhan ada di dalamku, tapi kita jarang baca firman, dipertanyakan saudaraku.
Kalau orang cinta kepada sesuatu, saya percaya dia akan kejar terus. Bapak Ibu yang sudah menikah masih ingat ketika pasanganmu cinta kepada engkau? Dikejar terus gak? Ibu-ibu tolong ingat-ingat dulu masa lalunya. Ketika dulu suami jatuh cinta pertama kali, kesemsem sama engkau, dikejar terus gak? Walaupun katanya jaraknya jauh, tapi dia bilang apa? Laut pun kan ku seberangi. Benar gak saudaraku? Gunung pun kan ku daki. Tapi setelah menikah, Pak antar dulu ke Indomaret, capek katanya. Pak, tabung gas habis, gak bisa masak di dapur, besok aja. Ungaloja au katanya bahasa Jermannya saudaraku. Udah capek aku. Orang kalau cinta kepada kita, dia akan kejar, dia akan tunjukkan, dia akan buktikan. Betul tidak? Sama kalau kita cinta kepada Tuhan, kita akan menggebu-gebu mencari tahu tentang kasih kebaikan, bahkan perintah dan larangannya melalui firman. Gak ada yang lain. Bapak Ibu mau kenal Yesus, kau harus kuasai firman. Kita harus paham, iblis musuh kita, dia tahu firman, tapi dia tidak hidup dalam firman. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menguasai firman, hati-hati, setan bisa menipu pikiran kita. Hati-hati saudara. Jadi tanda orang yang pertama yang dipimpin Roh Kudus, itu dia suka firman Tuhan. Katakan, mulai hari ini, doa ikuti saya dalam nama Yesus. Mulai hari ini, aku mau bangun komitmen yang baru. Aku mau mencintai firman. Aku mau rajin berdoa, mengutamakan Tuhan. Prioritas utamaku setiap hari adalah mencari wajah Tuhan. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Minggu lalu saya berkhotbah tentang debu tanah. Betul tidak? Manusia diciptakan dari apa? Debu dan tanah. Oke. Ketika setan dihukum Tuhan karena membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan menghukum ular. Tuhan katakan apa? Makanannya apa? Debu dan tanah. Coba jujur, kalau lihat di taman safari, di kebun binatang, makanan ular apa? Ular makan debu tanah enggak? Pawang ular pernah bawa enggak satu baskom tanah, kemudian ular berkata, enak sekali tanah ini. Gitu enggak? Dimakan enggak tanah itu? Enggak. Ular makanannya bukan debu dan tanah. Berarti firman salah dong? No, firman tidak mungkin salah. Kalau kita belum mengerti, artinya harus kita gali lagi. Doa lagi supaya Tuhan bukakan rahasia firman Tuhan. Lalu apa Bapak Ibu artinya? Bahwa ular makanannya adalah debu dan tanah. Kalau kita lihat Animal Channel saudaraku, Animal Planet, maka Bapak Ibu bisa lihat makanan ular itu apa? Tikus, ya kan? Kemudian katak. Kemudian apa lagi? Ayam. Pokoknya makhluk hidup, anak sapi, babi hutan. Bahkan seringkali manusia ditelan dia juga, benar gak? Artinya makhluk hidup itu makanan ular. Jadi ketika Tuhan berkata bahwa makanan ular adalah debu dan tanah, artinya bahwa manusia yang diciptakan dari debu dan tanah tapi tidak diisi oleh firman, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, inilah makanan roh jahat. Jadi walaupun label kita Kristen saudaraku, ya, walaupun mungkin kita sudah bergereja sekian tahun, tapi kalau tidak dipimpin Roh Kudus, Roh Tuhan tidak ada di dalam kita, maaf, setan telan kita. Mungkin ada orang Kristen yang berkata gini, Tuhan, kok saya diciptakan dari debu dan tanah, yang keren dikit kayak dari emas gitu. Debu dan tanah kan gak ada harganya, bener gak? Bahkan kalau di rumah kita sapu, kita buang. Kita benci tuh kalau dinding pajangan ada debu, kita lap. Bener gak ibu-ibu? Bener ya? Kita gak suka ada debu dan tanah dimanapun. Nah kita diciptakan Tuhan dari yang begituan tuh, yang gak ada harganya. Mungkin ada yang berpikir, Tuhan kenapa debu dan tanah? Ciptakan aku manusia dari emas lah yang berharga. Dari batu permata, dari berlian Tuhan. Sesuatu yang berharga, itulah aku. Mungkin kita komplain gitu sama Tuhan. Artinya apa sih saudaraku? Percaya, apa yang Tuhan lakukan pasti yang terbaik. Tuhan tidak pernah salah di dalam merancangkan hidup kita. Amin. Kalau Tuhan menciptakan kita dari debu dan tanah, gambarannya begini. Artinya manusia, Bapak Ibu dan saya, kita tidak akan ada artinya tanpa adanya Tuhan. Kita hanya debu dan tanah kalau tidak ada Tuhan.
Itulah sebabnya jangan kaget. Orang kalau tidak ada roh Tuhan di dalam hidup dia, dia mudah dikalahkan setan. Dia mudah dikalahkan roh jahat. Dia mudah dikalahkan sistem dunia yang begitu kejam ini, saudaraku. Karena itu pastikan hidup Bapak Ibu dan saya ada roh Tuhan. Jadi kalau Tuhan ciptakan kita dari debu dan tanah, mengucap syukur. Saya mau tanya, tolong jawab, tolong perhatikan. Kalau di depan saya ada tumpukan emas, saya lempar benih pohon mangga. Pohon mangganya tumbuh nggak? Kenapa? Karena bukan tanah. Kalau ada tumpukan batu berlian, saya lempar benih pohon duren, tumbuh nggak durennya? Tapi kalau benih mau pohon apapun, saya lempar di tanah, tumbuh nggak? Tumbuh. Benih itu bicara firman. Jadi bukan kebetulan Tuhan ciptakan kita dari debu dan tanah, supaya ketika firman disampaikan, firman kita makan, kita baca, kita renungkan, maka benih itu akan masuk, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Karena apa? Kita dari debu dan tanah. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan kebetulan ya, kita dari debu dan tanah, mengucap syukurlah. Jadi firman ini penting. Saya ingat dulu Bapak Gembala Sidang, almarhum Bapak Pariaji pernah bersaksi, beliau awal pelayanan itu justru pergi ke stasiun, pergi ke rumah sakit. Apa yang dia lakukan? Bagi-bagi Alkitab. Ratusan ribu Alkitab sudah dibagikan, saudaraku. Ratusan ribu. Dan percayalah, firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja. Di dunia ini sudah sering kuasa kegelapan berusaha menghancurkan, menghilangkan Alkitab dari muka bumi, tapi tidak pernah berhasil. Di zaman Kaisar Nero, saudaraku, itu Alkitab semua dikumpulkan dan dibakar. Tujuannya supaya tidak ada orang Kristen yang lagi membaca Alkitab. Bahkan di zaman Kaisar Nero, hamba Tuhan ditangkap kemudian dipancung dan badannya dibakar dengan dibakar hidup-hidup. Tujuannya supaya orang Kristen takut dan kemudian meninggalkan Tuhan Yesus. Di Amerika ada pabrik percetakan Alkitab, itu dibakar karena mereka berpikir kalau pabrik itu dibakar, yang terjadi kekristenan akan hilang. Tapi Bapak Ibu tahu tidak? Kekristenan ini semakin ditekan, semakin merambat. Katakan amin. Tidak ada di dunia ini buku, ya, tidak ada di dunia ini, perhatikan, buku yang dibaca lebih dari 2000 tahun lebih, nggak ada kecuali Alkitab. Buku-buku yang dulu terkenal, bahkan mungkin zamannya Shakespeare, itu dibaca hanya puluhan ratusan tahun. Kemudian bukunya Shakespeare sekarang mana? Di perpustakaan, gak ada yang baca lagi. Gak ada yang baca. Dulu saya kuliahnya S1 sastra Inggris, saya belajar Shakespeare, cari bukunya susah luar biasa dan mahal. Karena apa? Langka, tidak ada orang mau beli lagi, saudaraku. Tapi kalau Alkitab Bapak Ibu, lihat. 2000 tahun yang lalu sudah ada, bahkan hingga detik ini semakin banyak orang baca Alkitab. Jadi Bapak Pariaji dulu bagi-bagi Alkitab. Ratusan ribu Alkitab dibagikan, saudaraku. Makanya jangan kaget kalau acara Natal di GBK terkumpul ratusan ribu jiwa datang. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin bisa sepenuh itu. Katakan amin. Itu bukan perbuatan manusia, itu semata-mata karya Tuhan yang ajaib buat pelayanan di tempat ini. Yang diberkati Tuhan, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi orang yang mencintai firman pasti hidupnya dipimpin roh. Yang kedua, saudaraku, kita buka yuk Galatia 5 ayat 16. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Sama-sama yang keras, 2, 1. Maksudku ialah puji Tuhan. Jadi yang kedua, tanda orang dipimpin Roh Kudus. Tadi yang pertama dia mencintai firman Tuhan. Yang kedua, maka orang ini tidak lagi hidup dalam dosa. Dia nggak nyaman lagi melakukan dosa yang dulu dia nikmati dulu sebelum dia bertobat. Mungkin sebelum dia bertobat, dosa-dosa itu nikmat buat dia. Dia melakukan itu kayaknya wow, enak banget. Tapi setelah dia bertobat, membayangkannya saja rasanya nggak enak, saudaraku. Setelah dia bertobat, maka dia akan berkata, dulu saya bodoh banget ya mau melakukan dosa itu. Jadi kalau ada orang berkata, aku percaya Yesus,
Saya sudah bertobat, sudah dibaptis 10 tahun yang lalu, tapi hingga detik ini dosa yang 10 tahun yang lalu masih tetap dilakukan. Jatuh bangun di dalam lubang yang sama. Saya mau katakan, orang ini belum dipimpin Roh Kudus. Belum. Karena orang kalau dipimpin Roh Kudus itu seperti orang yang sudah pindah habitat, pindah tempat. Tuhan katakan pada ayat yang ke-16 dikatakan begini, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau kita dipimpin Roh Kudus Bapak Ibu, hal-hal yang dulu nikmat buat daging kita, nggak nikmat lagi sekarang. Nggak suka lagi, dan kita nggak mau lagi melakukan itu. Dulu kita bangga melakukan dosa itu, sekarang malunya luar biasa. Bilang amin dulu. Amin. Ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Kenapa demikian? Karena Tuhan katakan begitu kita percaya Yesus, maka Tuhan memindahkan kita dari kerajaan kegelapan menuju kepada kerajaan terang. Kalau dulu dosa itu rasanya nikmat, kenapa? Kita masih di kerajaan kegelapan. Kita kepahitan rasanya nikmat, kita marah rasanya nikmat, kita fitnah orang rasanya nikmat, kita menjatuhi orang rasanya nikmat. Betul. Yes, dia jatuh karena perkataan saya. Rasanya enak gitu. Karena apa? Ya dulu kepuasannya di situ. Tapi begitu kita dipindah nih dari kerajaan terang, diangkat Tuhan, dicuci dengan darah Yesus, dikasih pakaian yang putih, pakaian yang kudus, pakaian yang bersih, kelakuannya juga harus seperti Yesus, pikirannya juga harus kudus. Mikirin yang dulu itu malu. Bahkan kalau engkau lagi kesal sama orang, mau tidur pun nanti Tuhan ingetin, doa, ampuni orang itu. Jangan tidur hatimu kesal anakku, ampuni dia. Bener gak? Kalau dulu mungkin disakiti orang, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan kita emosi, kita marah sama orang itu. Bahkan kita berkata apa? Sebelum ku balas rasa sakit hati ini. Wih, keren banget ya. Kayak di film-film. Sebelum ku balas rasa sakit ini. Tapi setelah kita jadi anak Tuhan, gak lagi berpikir begitu. Bahkan untuk mikir sebelum tidur pun Tuhan bilang apa? Ampuni. Ah, itu dia. Kenapa? Kita sudah di kerajaan kegelapan. Yang nikmat dulu buat kita, gak nikmat lagi sekarang. Kenikmatan kita saat ini adalah ketika kita menyenangkan hati Tuhan. Mungkin orang berkata, prinsip begitu kuno. Prinsip begitu mah akan dimakan orang sekarang ini. Enggak saudaraku. Percayalah, ini prinsip kerajaan surga. Kalau engkau hidup seperti apa yang Tuhan perintahkan, dipimpin oleh Roh Kudus, maka orang dunia tidak bisa mencelakai kita. Karena kita justru menjadi garam dan terang dunia. Katakan amin. Yang siap dipakai Tuhan jadi garam dan terang dunia, tepuk tangan dulu sekali lagi dong buat Tuhan Yesus. Memang mendengar firman ini tidak mudah saudaraku. Dipimpin Tuhan artinya engkau lepaskan kendalimu atas hidupmu dan Tuhan yang pimpin. Istilahnya tadi engkau sedang menyetir kendaraan kehidupan, tapi Tuhan bilang apa? Scoot over, pinggir, let me drive. Saya yang bawa mobil. Itu dia. Tuhan mau engkau sebelah, santai, nikmati pemandangan. Tuhan yang drive, Tuhan yang nyetir, Tuhan yang pimpin. Mau Bapak Ibu lakukan itu? Mau mengizinkan Tuhan ambil alih hidup kita? Siap dipimpin Tuhan? Siap mengalami mujizat? Yang siap bilang amin dulu. Yang bilang amin katakan haleluya. Yang bilang haleluya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dahsyat. Hidup kita pasti berubah saudaraku. Yang ketiga, 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Hidup orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Sama-sama Bapak Ibu sudah ada di depan. 2, 1. Jadi tanda atau ciri orang yang dipimpin Roh Kudus, itu yang ketiga saya mencatat, orang ini tetap tenang dalam keadaan apapun. Gak panik, gak gegabah, gak buru-buru, enggak. Orang yang tenang bukan cuek. Orang cuek ini cenderung dia lari dari masalah. Ada masalah tapi dia lari dari masalah. Tapi orang yang tenang, dia tetap menghadapi masalahnya dengan tenang. Ya, walaupun tekanan semakin kuat,
Dia tetap tenang. Mengapa tenang? Karena dia percaya Tuhan yang ada di dalam dia lebih besar dari masalah yang sedang dihadapi. Katakan amin. Ya, ini perlu. Sehingga Bapak Ibu nggak stres, nggak depresi. Sekarang orang penyakit mental banyak. Sampai-sampai orang ternyata penyakit NPD itu banyak. Tahu NPD ya? Gitu. Ini orang-orang dengan kelainan personality. Orang seperti ini saudaraku, orang-orang yang sebenarnya tidak mau berserah total kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak bisa tenang. Kecenderungannya menyakiti hati orang. Bahkan respon orang yang berlebihan akibat sikap dia yang jahat pada orang itu, dia akan mempersalahkan orang itu. Jadi dia menyakiti orang. Dan orang itu kemudian merespon. Respon orang itu nanti dipersalahkan dia. Dia tidak fokus. Kenapa dia menyakiti orang itu? Enggak. Orang seperti ini selalu menganggap dirinya benar. Orang lain salah. Ini bahaya saudaraku. Ini menyebar di mana-mana. Ini roh-roh jahat. Menyerang mental orang, menyerang jiwa orang. Sehingga saat ini banyak orang depresi, ketakutan. Banyak orang saat ini panik saudaraku. Ada istilah sampai panic attack. Bayangkan, terserang kepanikan. Tapi orang yang dipimpin Roh Kudus, Tuhan katakan, dia tenang. Ayat ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jadi kita harus kuasai diri kita. Mungkin kita merasa kita punya hak balas dendam, kita punya hak untuk marah. Tapi kita punya kemampuan menguasai diri. Kita penjarakan diri kita. Dan kita izinkan Roh Kudus mengikat kita. Sehingga kita yang tadinya mau meledak ditahan sama Roh Kudus. Kalau bahasa saya ini ada rem rohani. Ada rem dari surga. Yang dulunya mungkin kita temperamental gampang meledak saudaraku. Tapi ada Roh Kudus. Tahan. Tenang anakku. Gitu. Kita mungkin punya kesempatan membalas. Tapi ada Roh Kudus berkata. Tenang. Tadi Ibu Gembala dalam cuplikan khotbahnya mengatakan tentang pengampunan. Ternyata ketika kita mengampuni bukan artinya kita cuek dengan kejahatan dia kepada kita. Tidak. Tapi ketika kita mengampuni, kita mengizinkan Tuhan untuk berperkara kepada kejahatan itu. Katakan amin. Artinya Tuhan yang menjadi hakim. Tuhan yang mengadili. Kalau kita marah dan membalas kejahatan orang, itu artinya kita yang menjadi hakim atas masalah itu. Tapi kalau kita tetap tenang dan berdoa menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhan ambil alih masalah itu dan Tuhan berperkara kepada orang itu. Itulah sebabnya ada ayat yang berkata, jangan usik hambaku yang kuurapi. Itu dia. Saya percaya semua Bapak Ibu di tempat ini orang-orang yang diurapi Tuhan. Katakan, aku diurapi Tuhan. Lebih keras katakan, aku disayang Tuhan. Kalau urapan Tuhan ada dalam hidup Bapak Ibu, orang jahat mau datang menyerang engkau, nanti urusan mereka sama Tuhan saudaraku. Karena Tuhan menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Bapak Ibu merasakan gak sayangnya Tuhan sama kita dari khotbah ini? Ya, Bapak Ibu diurapi, engkau disayang. Tuhan tidak tinggal diam kalau ada orang yang jahat sama engkau. Tugas kita cuma satu, berserah sama Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang ketiga. Keempat, ini baru 4, yang saya catat 30 Bapak Ibu. Gimana ini? Lanjut ya. Puji Tuhan. Waktu kita memang terbatas Bapak Ibu. Tapi gak apa-apalah. Ini istilahnya masih prolog. Khotbah saya masih pendahuluan. Baru masuk ke inti. Siap ya Bapak Ibu ya? Bawa makan siang? Udah makan siang? Belum? Nanti kita makan sama-sama, amin. Sampai di mana khotbah saya? Gara-gara makan siang jadi lupa nih pendeta. Yang keempat Pak, terima kasih. Keempat, kita buka yuk. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya merasakan Tuhan sayang sama Bapak Ibu di tempat ini. Betul Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca yang keras yuk. 2, 1. Tetapi buah roh ialah, sebut Bapak Ibu. Terus. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Lanjut 23, yang keras. Tidak ada hukum yang
Katakan amin. Coba kita jujur, dari semua ayat ini, kata-kata tadi, kasih, kelemah lembutan segala macam, dari semua buah roh, kira-kira yang udah ada yang mana di dalam kita? Yang belum yang mana? Atau belum ada semuanya? PR-nya banyak berarti saudaraku. Hah? Remedial semua. Semuanya ngulang, jangan Bapak Ibu. Ya. Ini karakter Yesus semua. Coba bayangkan, lihat ayat ke-22. Ini Tuhan katakan Bapak Ibu. Tetapi buah roh ialah kasih, katakan kasih. Kalau ada kasih Kristus dalam hidup kita Bapak Ibu, ini dahsyat. Dahsyat. Orang mau jahat jungkir balik gimana pun di depan kita, ya itu gak akan menyakiti kita lagi. Gini, perlakuan orang yang jahat kepada kita dan membuat kita jahat, membuat kita sakit hati atau tidak, itu tergantung respon kita. Kita mengizinkan kita sakit hati atau tidak. Jadi kalau orang mau menyakitimu dan kau katakan I don't care, Bapak Ibu tetap tenang di sini. Kenapa kita bisa sakit hati sama perkataan orang? Karena perkataan itu kita terima, kita renungkan. Benar nggak? Tapi kalau kita cuekin, perkataan itu nyakiti kita nggak? Gak akan. Saya mendapat pengertian ini begitu dalam, tapi babak belur dulu. Betul. Akhirnya Tuhan ajarkan, kalau perkataan orang yang jahat semua kau masukkan ke hatimu, kau ambil hati, rusak hidupmu. Sementara kita nggak tahu orang di sekeliling kita itu seperti apa. Ada yang mungkin benar-benar tulus baik mengasihi kita. Tapi ada yang mungkin di depan kita hormat, tapi di belakang kuasa kegelapan. Ada nggak? Ada saudaraku. Makanya jangan kaget, Yesus pun mengalami hal yang sama. Yudas kurang dekat apa dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus makan, di situ ada Yudas. Tuhan Yesus melakukan mujizat, di situ ada Yudas. Tuhan Yesus tidur, di situ pun Yudas berada. 3,5 tahun Yudas bersama Yesus. Tapi at the end, pada akhirnya Yudas menjual Tuhan Yesus. Artinya orang-orang seperti Yudas akan ada di sekelilingmu saudaraku. Tapi jangan takut, katakan amin. Yesus pun mengalami loh. Gak apa-apa, semua itu proses kehidupan. Saya ingat dulu almarhum mertua saya laki-laki berkata begini, hidup ini panggung sandiwara. Ada lagunya, dunia ini panggung. Wah ketahuan umurnya nih kalau tahu lo gitu. Ketahuan umurnya. Ceritanya apa? Tahu semua ya. Benar loh. Semua yang terjadi hari ini dalam hidup Bapak Ibu dan saya, ini semua panggung sandiwara. Karena pada akhirnya semua akan selesai ketika kita berjumpa Yesus. Katakan amin. Betul. Lah kalau semua drama, semua panggung sandiwara, don't take it too personal. Jangan terlalu ambil hati. Perkataan orang yang jahat, sikap orang yang berubah sama kita, bilang dalam hati, I don't care. Ternyata punya prinsip I don't care itu penting. Karena Bapak Ibu kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Katakan amin. Gak bisa. Justru kalau kita mau menyenangkan semua orang, kita akan jadi orang pelin-pelan. Kita akan disetir oleh orang. Kita gak bisa punya prinsip hidup dipimpin Roh Kudus. Kita gak bisa. Kita akan dipimpin oleh maunya orang. Jadi jangan berusaha menjadi orang yang berusaha menyenangkan semua orang. Gak akan bisa. It's not gonna work. Gak akan pernah berhasil. Senangkan Tuhan. Senangkan Tuhan. Yang bilang amin cuma 10.000 ini. Saya katakan senangkan Tuhan. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Kalau Tuhan sudah disenangkan, saya mau katakan aman hidupmu saudara. Aman. Ya. Hidupmu akan luar biasa. Jadi Bapak Ibu dan saya harus punya karakter Yesus. Bertumbuh. Ya, bertumbuh. Kita harus punya kasih. Bapak Ibu lihat Alkitab berkata, salah satu tanda akhir zaman adalah, nanti suatu saat saya akan khotbah lagi di tempat ini, yang saya pernah janjikan beberapa bulan yang lalu. Yang menang pemilu di Amerika siapa? Donald Trump.
Masih ingat khotbah saya? Saya akan lanjutkan. Akan ada nubuatan Donald Trump ketika dia mau pidato loh. Ada nubuatan yang berkata nanti Donald Trump ada yang mau bunuh dia, tapi pelurunya dipreseti Tuhan. Yang tadinya mah arahnya ke kepala, tapi kenapa? Telinga. Bahkan hamba Tuhan ini di Amerika dia bilang nanti Donald Trump akan menang pemilu. Dan dia sudah menang. Artinya perkataan orang ini harus kita perhatikan. Dan dia katakan lagi, nanti kalau Donald Trump menang pemilu, Amerika ekonominya akan goncang. Nggak lama lagi setelah dia menjabat jadi presiden. Bukan karena Donald Trump presidennya, bukan. Tapi memang sudah waktunya Tuhan. Nanti kalau Amerika goncang ekonominya, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana ekonomi Indonesia. Karena sebagian usaha bisnis Indonesia berhubungan dengan Amerika. Tapi saya mau katakan, di tengah goncangan tetap tenang. Anak-anak Tuhan tetap diberkati. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena itu, make sure, pastikan engkau dipimpin Roh Kudus. Kalau engkau dipimpin Roh Kudus, engkau akan tenang. Tuhan kasih tahu jalan-jalan, saudaraku. Buat orang dunia tertutup jalan, tapi bagi anak Tuhan terbuka jalan-jalan baru. Betul. Dan kalau ekonomi dunia sudah goncang, Tuhan katakan, Tuhan tidak lama lagi datang. Dan kalau Yesus datang, Tuhan akan bawa anak-anaknya ke surga. Tapi Tuhan pernah kasih bisikan di hati saya, nanti Tuhan datang, banyak orang Kristen tertinggal. Kalau orang dunia yang tidak percaya Yesus tertinggal, wajar, mereka tidak ada Roh Tuhan. Tapi orang Kristen nanti banyak tertinggal. Kenapa saudaraku? Karena mereka tidak mau dipimpin Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang di dalam kita itu seperti magnet. Tuhan datang dia magnet. Kutub utara, Roh Kudus di sini, kutub selatan, kita langsung zut, nempel sama dia. Tapi orang yang tidak dipimpin Roh Tuhan, tidak ada kekuatan yang akan membawa dia naik berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Karena itu make sure, pastikan mulai hari ini Roh Kudus ambil alih hidup kita. Rendahkan diri kita, bilang Tuhan, I surrender all. Aku berserah, ambil alih hidupku. Otakku kecil terbatas Tuhan, kemampuanku kecil. Aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan suka sama orang seperti itu. Terakhir, kita buka Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat 17 dan 18. Ini ayat yang powerful. Ayat yang Tuhan janjikan buat orang percaya semua. Dua ayat yang keras. 2, 1. Tanda-tanda ini. Terus. (18) Tolong buka 18. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut. Terus dan orang itu akan, tanda-tanda ini akan menyertai Bapak Ibu dan saya. Bilang amin. Tuhan katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya, bukan menyertai pendeta, bukan, tapi orang percaya. Artinya setiap orang yang percaya, yang mau dituntun Roh Tuhan, yang hidupnya bersih, tidak mau lagi hidup dalam kubangan dosa yang lama, maka orang ini Tuhan katakan tanda ini akan menyertai kita. Apa Tuhan katakan? Mengusir setan. Jangan coba-coba usir setan kalau nggak ada Roh Tuhan dalam hidupmu. Setan akan menyerang balik engkau. Ingat kisah 7 anak sekewa. Dia berusaha mengusir setan dari orang yang kerasukan. Apa yang terjadi? Setan yang berkata, Yesus aku tahu, Paulus aku kenal. Tapi dia berkata, but who you are? Siapa engkau? Istilahnya bahasa Jakarta, lu siapa? Yesus tahu, Paulus tahu, karena aku tahu. Dalam mereka ada kuasa yang besar membuat aku kalah. Tapi engkau no power, engkau gak ada kuasa. Dan Alkitab berkata diserang balik sama setan. Tapi bagi Bapak Ibu dan saya yang percaya hidup dituntun Roh Tuhan, ada kuasa dari surga yang membuat engkau menang atas setan. Katakan amin. Bahkan meletakkan tangan bagi orang sakit, orang itu sembuh. Percayalah saudaraku, di tangan kita ini ada urapan. Kalau kita jaga kekudusan tangan kita, tidak mengambil apa yang bukan milik kita, tidak memegang apa yang tidak kudus, maka percaya di tanganmu ada power yang besar saudaraku. Ada api dari surga. Kau tumpang tangan anakmu sakit, anakmu pasti disembuhkan Tuhan. Dahsyat kuasa Tuhan. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus ternyata tandanya apa? Hidupnya penuh mujizat.
Bukan hanya mujizat bagi diri dia, tapi bisa jadi berkat bagi orang lain. Mulai hari ini siap-siap engkau dipanggil doakan orang sakit. Dan orang yang kau doakan disembuhkan Tuhan. Bapak Ibu siap dipakai Tuhan? Siap ya? Siap jadi berkat bagi orang banyak, amin? Izinkan Roh Kudus pimpin kau, hidupmu tidak akan sama lagi. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Bapak yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat firman-Mu yang besar buat kami, memberi kami semangat, sukacita, bahkan menyadarkan kami betapa pentingnya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kemenangan orang percaya ditentukan bukan dari seberapa kuat fisik kami, bukan dari seberapa kuat koneksi kami, bukan dari seberapa kuat keuangan kami, tapi kemenangan orang percaya ditentukan dari seberapa besar penundukan kami kepada pimpinan Tuhan. Kami mau berserah total hanya kepada Tuhan. Ambil alih hidup kami, ambil alih keluarga kami. Ini kami milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Puji Tuhan, mari bersama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari saudaraku dengan iman sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulut kami diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, oleh darah Yesus kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga diberkati, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mulai saat ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, berkati jantungku sehat sempurna. Kami tidak sakit paru-paru, tidak TBC. Kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, tidak batu ginjal, tidak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Hamba berdoa, Tuhan sembuhkan yang sakit. Bahkan yang minta pasangan hidup, Tuhan berikan jodoh yang terbaik, pasangan yang suci kudus yang mengasihimu. Bahkan yang minta keturunan, berkati Tuhan,
mendapatkan anak-anak kerajaan surga, anak-anak yang sehat sempurna, yang minta pekerjaan proyek baru, berkati mereka, tidak kekurangan dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan, berhasil ratusan kali ganda. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama jemaat yang terkasih di dalam Tuhan yang telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus di tempat ini. Kembali kita mau angkat kedua belah tangan kita mau bangkit berdiri. Sebab tubuh dan darah Tuhan menjadikan Yesus terlebih besar di dalam hidup setiap kita. Mari sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus, Yesus terlebih besar. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, biarlah tangan-Mu, urapan-Mu dari surga menjamah minyak ini, sehingga setiap tetes menjadi api dari surga yang melindungi keluarga anak-anak Tuhan, menyembuhkan yang sakit, menghancurkan setan dan perbuatannya, bahkan memberkati usaha, karir, pekerjaan anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju setelah kita doa syafaat. Kita satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur siang ini Tuhan kembali ingatkan betapa pentingnya hidup dipimpin Roh Kudus. Tuhan, kalau selama ini kami lalai dalam membaca firman, kalau selama ini kami abai, padahal firman adalah makanan rohani bagi kami. Kalau selama ini kami egois, hanya tubuh yang kami beri makan sehari 3 kali, sementara roh kami kadang hanya seminggu sekali ketika di gereja. Itulah sebabnya karena itu sering kami lemah dalam pergumulan, sering takut, khawatir, karena roh kami lemah, karena makan hanya seminggu sekali. Karena itu saat ini kami bertobat dalam nama Yesus, dan kami mau bangun komitmen setiap hari kami mau makan firman Tuhan, agar roh kami kuat dalam Kristus, mempercayai Tuhan, tak goyah sedikit pun. Terima kasih Bapa. Kami doa mulai hari ini kami hidup kudus, meninggalkan dosa-dosa lama. Tidak akan kami jatuh di dalam lubang yang sama. Kami mau bangun komitmen hidup benar bagi Tuhan. Kami mau tenang, percaya penyertaan Tuhan. Kami tidak akan gegabah, tidak akan panik. Kami percaya Tuhan sertai. Dan kami juga mau fokus membangun karakter Kristus dalam kehidupan kami. Kalau masih ada yang kurang, tolong Roh Kudus bantu kami untuk bertumbuh. Dan kami mulai hari ini mau mempercayai bahwa di dalam kami ada kuasa Tuhan yang besar. Sebagaimana Yesus pelayanan penuh dengan mujizat, kami percaya hidup kami pun, setiap kami ada kuasa yang menyertai, sehingga kami bisa jadi berkat bagi orang banyak. Kami terus berdoa buat Gereja Tiberias, rencana Natal 7 Desember diberkati Tuhan. Acara ini untuk memuliakan nama Yesus, Allah yang telah lahir, mati bagi kami dan bangkit dan menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, berikan keamanan,
Berikan cuaca yang baik, tolak perusuh, tolak penyusup dalam nama Yesus. Segala serangan kuasa gelap dipatahkan dalam nama Yesus, tidak berkuasa mengganggu acara ini. Dan setiap dana yang diperlukan kami percaya surga akan menyediakan. Dan kami doa buat Ibu Gembala Sidang kami bersama keluarga, mereka aman dalam perlindungan Tuhan, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan kuasa yang berlipat kali ganda, berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi setiap umat Tuhan yang hadir. Hamba percaya yang sakit sudah sembuh, yang terikat lepas, bahkan yang perlu berkat diberkati berkelimpahan. Kami akan pulang dan siap terima berkat dari surga. Angkat kedua tangan kita, saudaraku. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali jemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga menjadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin.